Dituding Antasari Azhar, SBY ngamuk, Jokowi jadi sasaran. Keputusan Presiden untuk memberi gerasi kepada Pak Antasari itu berdasarkan saran atau masukan dari Mahkamah Agung. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali pemberian gerasi itu dengan apa yang Pak Antasari lakukan secara pribadi ya. Saya ini kan sekarang warga negara biasa. Saya tidak punya melekat apapun di diri saya sekarang. Jabatan apapun tidak ada. Nah, kemampuan saya untuk membongkar itu kan tidak ada. Menangkap, menyita, ya kan, menyelidiki tidak ada kemampuan. Nah, tentunya semuanya ini karena saya penegak hukum, saya akan melalui jalur-jalur penegak hukum. Sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gonjang-ganjing antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar memasuki babak baru, dan jika selama ini nyaris yang terjadi perang dingin antara keduanya. Saya yakin SBY awalnya nggak menduga kalau si Pak Antasari akan membombardir dirinya di hari krusial jelang penentuan pilihan putra sulungnya AHY. Dengan kasus lama yang mencuat kembali, SBY pun nggak pernah bermimpi. Mungkin ya kalau Antasari Azhar yang selama ini cenderung diam, pasrah, dan menerima kejadian yang menimpanya dengan tidak berdaya. Kali ini dengan sangat tegas melemparkan tai ke mukanya. Betapa tidak terang-terangan Antasari Azhar minta SBY agar jujur mengenai kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain yang membuatnya menjadi terpidana. Tanpa sungkan lagi, Antasari Azhar mengatakan bahwa kasus yang menimpanya 8 tahun yang lalu itu merupakan kriminalisasi. Antasari Azhar jelas mengarah kepada SBY yang diduga tahu persis kasus yang menyeretnya. Merasakan hotel Prodeo bertahun-tahun lamanya, ia dengan tegas meminta agar SBY bersikap jujur terhadap kriminalisasi itu dan membuka rahasia kelam aktor yang telah melakukan kriminalisasi terhadapnya. SBY kalang kabut, semua jadi sasaran. Serangan telak Antasari Azhar tentunya membuat kalang kabut Cikeas. Ya, harapkan masa-masa tanah telah masa kampanye dilalui dengan tenang. Berlebih, AHY sudah beribadah dan menenangkan diri di tanah suci, ditemani para ulama yang mendukungnya. Seperti gaya SBY selama ini, ia pun segera mengeluarkan jurus andalan, berkeluh kesah di akun Twitternya @SBY_Yudhoyono dengan mengatakan bahwa pemberian gerasi kepada Antasari punya motif politik dan bermaksud untuk mendiskreditkannya. Yang saya perkirakan terjadi nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya. Demikian tulis SBY di akun Twitter miliknya kala itu. Ya, kepanikan SBY terlihat dari cuitannya, sehingga ia menyalahkan pemberian gerasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Meski tidak menyebutkan nama Jokowi, tetapi dengan mengatakan bahwa pemberian gerasi bermuatan politik dan untuk menyerangnya, maka secara terang benderang SBY telah menyalahkan Jokowi dan sekali lagi berusaha untuk menarik Jokowi masuk kumparan Pilkada DKI Jakarta. SBY juga menduga bahwa atasan agar sengaja melancarkan tuduhan fitnah sehari sebelum Pilkada agar kalah dalam Pilkada esok harinya. Dulu menabur angin, ya sekarang saatnya menuai badai. Kalau memang SBY bersih dan rasa apa yang disampaikan atau serials adalah tidak benar,
dan hanya fitnahan yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan kredibilitasnya untuk menurunkan elektabilitasnya AHY. Sebenarnya yang bersangkutan tinggal menjelaskan kepada publik tentang kebenarannya yang ia yakin jika memang SBY bersih dan merasa apa yang disampaikan Antasari Azhar adalah tidak benar dan hanya fitnahan yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan kredibilitasnya dan menurunkan elektabilitasnya AHY. Ya, sebenarnya yang bersangkutan tinggal menjelaskan kepada publik tentang kebenaran yang ia yakini. Ia juga bisa mencederakan untuk melaporkan Antasari Azhar dengan tuduhan pencemaran nama baik. Soal penjelasannya nanti berpengaruh atau tidak terhadap suara yang didulang AHY kala itu, yaitu perkara lain ya. Karena jika warga Jakarta setelah bulat akan membela AHY, tentu tidak akan gampang berbalik meninggalkannya karena hanya statement dari Antasari Azhar. Tetapi andaikan memang ia tahu kriminalisasi terhadap kasus Antasari Azhar, maka akan lebih baik jika yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan menjelaskan misteri kasus Antasari Azhar yang sejak awal telah banyak menimbulkan tanda tanya publik karena adanya beberapa keganjilan. Ada yang kedua yang menjadi pilihan tentunya memang pilihan yang pahit meskipun tidak mudah dilakukan, tetapi itu konsekuensi dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Merekalah kekuasaan ada di genggaman tangan terakhir. Peribahasa ini kiranya mungkin pas untuk menjadi pengingat bahwa siapa yang menabur angin akan menuai badai. Barangkali ini baru badai kecil permulaan saja, karena mungkin akan ada datang badai yang lebih besar lagi di depannya. SBY memang menjadi orang yang paling sibuk. Hantaman terus bertubi-tubi datang kepadanya. Hantaman yang tidak hanya bisa menggagalkan AHY, tapi juga bisa meruntuhkan dinasti Cikeas. Dan SBY berpotensi akan berusaha dengan pihak yang berwajib. Kasihan seorang mantan presiden harus mendapat perlakuan seperti itu. SBY nampaknya pun sudah tidak berpikir jernih, merasa posisinya terancam. SBY sedang dalam kondisi panik luar biasa. Gonjang-ganjing antara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar memasuki babak baru, dan jika selama ini nyaris yang terjadi perang dingin antara keduanya. Saya yakin SBY awalnya nggak menduga kalau si Pak Antasari akan membombardir dirinya di hari krusial jelang penentuan pilihan putra sulungnya AHY. Dengan kasus lama yang mencuat kembali, SBY pun nggak pernah bermimpi. Mungkin ya kalau Antasari Azhar yang selama ini cenderung diam, pasrah, dan menerima kejadian yang menimpanya dengan tidak berdaya. Kali ini dengan sangat tegas melemparkan tai ke mukanya. Betapa tidak terang-terangan Antasari Azhar minta SBY agar jujur mengenai kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain yang membuatnya menjadi terpidana. Tanpa sungkan lagi, Antasari Azhar mengatakan bahwa kasus yang menimpanya 8 tahun yang lalu itu merupakan kriminalisasi. Antasari Azhar jelas mengarah kepada SBY yang diduga tahu persis kasus yang menyeretnya. Merasakan hotel prodeo bertahun-tahun lamanya, ia dengan tegas meminta agar SBY bersikap jujur terhadap kriminalisasi itu dan membuka rahasia kelam aktor yang telah melakukan kriminalisasi terhadapnya. SBY kalang kabut, semua jadi sasaran. Serangan telak Antasari Azhar tentunya membuat kalang kabut Cikeas. Ya, harapkan masa-masa tanah telah masa kampanye dilalui dengan tenang. Berlebih, AHY sudah beribadah dan menenangkan diri di tanah suci, ditemani para ulama yang mendukungnya. Seperti gaya SBY selama ini, ia pun segera mengeluarkan jurus andalan, berkeluh kesah di akun Twitternya @SBY_Yudhoyono dengan mengatakan bahwa pemberian gerasi kepada Antasari punya motif politik dan bermaksud untuk mendiskreditkannya. Yang saya perkirakan terjadi nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya. Demikian tulis SBY di akun Twitter miliknya kala itu. Ya, kepanikan SBY terlihat dari cuitannya, sehingga ia menyalahkan pemberian gerasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Meski tidak menyebutkan nama Jokowi, tetapi dengan mengatakan bahwa pemberian gerasi bermuatan politik dan untuk menyerangnya,
maka secara terang benderang SBY telah menyalahkan Jokowi. Indonesia tanah air